Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa abdul salati wa atamu taslim ala sayyidina syafina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para sahabat pesantren yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kajian kita, ada satu pertanyaan menarik dari anak-anak kita yang cerdas-cerdas ya. Mereka itu bertanya gini, Pak Ustadz, kita niat itu kenapa besok hari ya? Padahal puasa yang kita lakukan adalah hari yang sama. Kan kita baca katanya nawa itu sauma godin. Saya niat puasa besok hari. Padahal kata ini anak-anak yang luar biasa anak kita, Masya Allah. Padahal kita niatnya nawa itu sauma godin itu kan habis salat tarawih. Salat tarawih yang kita lakukan taruhlah misalnya tanggal 2 Ramadan. Ya enggak? Berarti subuhnya kan masih tanggal 2 Ramadan. Zuhurnya 2 Ramadan. Asar 2 Ramadan. 3 Ramadannya itu maghrib. Nah ketika kita niat nawa itu sama godin saya niat puasa besok hari. Berarti niat kita bukan untuk tanggal 2 dong. Untuk tanggal 3. Gimana Ustadz? Nah ini pertanyaan menggelitik tapi asik. Sahabat pesantren yang berbahagia. Kata-kata nawaitu sauma godin, kata-kata godin. Memang biasa kita terjemahkan dengan hari. Tapi hari itu tidak mesti bermakna 24 jam. Hari itu bisa bermakna besok siang. Bagi para sahabat yang sering pergi kemana-mana, dinas atau kemana-mana. Ketika ditanya, berapa lama kamu di sana? Pasti menjawabnya, saya di sana 2 malam 3 hari. Bukan 2 malam 3 siang. Ya, 2 malam 3 hari. Tapi kata 3 hari maksudnya 3 siang. Nawait sama godin itu hari maksudnya besok siang. Makanya god itu kan kata-kata god seakar kata dengan goda. Goda itu kan makan siang. Gitu ya. Para sahabat. Nawait sama godin tidak ada masalah. Bukan bermakna besok hari dalam makna 24 jam hari itu. Tapi besok siang. Gitu ya. Ini luar biasa anak kita yang sangat cerdas pertanyaan-pertanyaannya itu bisa mengkritisi hal seperti itu. Tapi paling tidak itu jawabannya yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada para sahabat pesantren yang berbahagia. Oke, mari kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu. Bini'atina ta'ala yunawir qulubana wa yaftahul nufutu arifin rujukuna kamil khalasin. Al-Fatihah ila rawi abaina wa ummahatina wa jalina wa jadatina ulama'ina wa asatina. Khusus ila ruh al-mu'alif hadal kitab As-Sa'id Abdussalam anna ta'ala yaghfir dzunubahum wa yu'li darajatihim wa yuskinhumul jannah taghashshahum bil maghfirah wa rahmah wa ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya alaihim ad-dallin. Amin. Kita masuk pada halaman ke-13. Mudah-mudahan liqa kita, taklim kita, kajian kita ini senantiasa Allah berikan hidayah taufiknya, Allah berikan rahmatnya, dan juga Allah senantiasa bimbingannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-muallif rahimahullah adama nabihi wa bi ulumi fid darain. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi maksudnya di sini, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal perbuatan anak manusia itu baginya, untuknya, ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Adafahu ilai idafat tasyrif. Kata-kata wa ana ajzi bihi itu diidafahkan, disandarkan pembalasan ibadah puasa yang kita lakukan itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ialah apa? Dalam rangka untuk pemuliaan, tasyrif, memuliakan. Kenapa? Li'annahu la yadkhulu riya'a li khafaihi. Kenapa? Karena mereka yang berpuasa itu tidak akan masuk pada dirinya sifat riya. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah yang rahasia sifatnya. Pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, puasa itu
yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Ya, bisa jadi kita berbohong sama keluarga kita. Ya enggak? Kita mengatakan puasa tapi tidak sejatinya. Bisa jadi seperti itu. Tapi Allah Maha tahu dan kita juga Maha tahu bahwasanya kita tidak berpuasa. Oleh karena itu, potensi masuknya riya pada ibadah puasa kita lakukan itu sangat minim. Gitu ya. Dengan demikian posisi yang luar biasa ini, yang riya itu sangat minim masuk pada diri kita, akhirnya ibadah saum itu Allah disandarkan pembalasannya langsung pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuliakan hamba-hambanya yang seperti itu. Gitu ya. Wali annal ju'a wal atosha, dan juga kenapa ibadah saum itu untukku, karena puasa itu ketika kita berpuasa itu ada rasa lapar dan juga haus, dan lapar haus ini la yutaqarrabu bihima ila hadin min mulukil ardi. Tidak ada ceritanya orang itu mendekati seorang raja dengan pola pendekatan rasa lapar dan rasa dahaga, enggak ada. Orang itu kalau mendekati pemimpin, mendekati penguasa, itu pasti dengan hadiah. Bukan dengan rasa lapar dan juga bukan rasa dahaga. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah betul-betul puasa itu murni. Gitu ya. Tingkat keikhlasannya sangat tinggi. Ya. Dan kita mendekati Allah itu dengan cara apa? Dengan tadi menahan lapar, menahan dahaga. Yang tidak pernah dipakai dalam catatan sejarah peradaban umat manusia, pendekatan lapar dahaga dipakai untuk mendekati penguasa atau seorang raja. Tapi kita mendekati Allah, ya taqarrub ilallah, itu justru dengan melaparkan diri kita, menghauskan diri kita. Ini subhanallah. Oleh karena itulah tasrif Allah memuliakan hamba-hambanya yang seperti ini. Subhanallah. Wala taqarrubu ilal asnam, bahkan juga rasa lapar dan haus ini tidak pernah dipakai untuk mendekatkan seorang yang kafir, seorang musyrik ketika menyembah patung atau berhala-berhalanya. Selaku para sahabat pesantren yang berbahagia, terkait dengan riya yang saya katakan lawan ikhlas. Ini ada hal yang menarik terkait ikhlas ini, gitu ya. Dalam kitab Naso'il Ibad, sehingga saya mudah-mudahan Al-Faqih tidak salah kutip, itu Imam An-Nawawi itu mengupas ikhlas menjadi 3 tingkatan. Nah, kita mengaca diri kita, bercermin pada diri kita. Kita ikhlas yang mana ini? Saya tanya kepada para sahabat pesantren yang berbahagia. Ketika antum atau para sahabat melaksanakan sholat duha, kira-kira tujuannya apa? Ayo, sholat duha mau ngapain? Ya, sholat duha itu rata-rata kita minta apa? Kita minta supaya rezeki kita mudah. Ada tujuannya. Emang ikhlas kita, tapi ada embel-embel keduniaannya di situ. Bahkan doanya sangat luar biasa kan? Ya Allah, seandainya rezeki di atas langit, turunin dong. Gitu ya enggak. Kalau di apa namanya? Ingkana fil ardi, di bumi. Ya, keluarin dong kan gitu. Kalau jauh baidan, deketin. Sampai seperti itu. Bahkan ada yang menambahkan, wa in kana haraman, kalau haram, halalin dong. Ya, kadang-kadang lucu kita ini. Gitu. Ya, ala kulli hal. Ya, enggak, ketika kita melaksanakan ibadah salat duha, itu ada embel-embel keduniaan. Itu memang ikhlas. Tetap ikhlas, tapi ini ikhlas yang terendah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita lillahi ta'ala, tapi ada embel-embel keduniaannya, itu masih dalam kategori ikhlas, cuman ikhlasnya adalah ikhlas yang rendah. Yang lebih tinggi ialah embel-embelnya bukan dunia, keduniaan, tapi embel-embelnya akhirat. Kita berdoa karena pengen masuk surga misalnya ya. Ya enggak apa-apa. Oh, kita juga minta kok, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita minta surga. Ini adalah ikhlas yang kedua, lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Nah, yang ketiga yang lebih tinggi adalah ikhlasnya orang-orang yang muhibbin, yang betul cinta kepada Allah, tidak mengharapkan apa-apa dia. Dia ibadah hanya semata-mata karena Allah, tidak ada embel dunia, tidak ada embel akhirat. Masya Allah, inilah ibadahnya orang-orang yang luar biasa. Ala kulli hal, pada tahapan manapun kita berada, kita masih dikatakan ikhlas.
meskipun rendah, alhamdulillah masih ikhlas. Meskipun yang kedua, alhamdulillah masih ikhlas. Yang ketiga, itu untuk saya lebih luar biasa. Ya. Artinya saudara bahagia, bagaimana supaya kita bisa ikhlas, supaya riya nggak masuk pada diri kita ketika kita ibadah di luar Ramadan, di luar puasa. Harus kita pahami begini. Enggak. Ada satu ungkapan yang sering kita baca itu kalimat istirja. Ya, atau tarji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau kita pahami ini, insya Allah kita termotivasi untuk senantiasa bisa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Innalillah, sesungguhnya kami ini ya Rabb milikmu. Lillah, milikmu. Diri ini, harta ini, semua yang ada pada diriku ini milikmu ya Rabb. Ketika kita paham ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, innalillah, maka semuanya kita lillah, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Badan sehat untuk ibadah, punya harta untuk ibadah. Jadi ketika kita paham lillah, milik Allah, kita gunakan semua potensi itu lillah untuk Allah. Tapi ketika kita beribadah untuk Allah, jangan lupa lillah yang ketiga. Apa? Ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, lillah itu semuanya karena Allah. Lillah, sesungguhnya kami milik Allah, kemudian kami gunakan untuk Allah, dan semuanya ketika kami gunakan untuk Allah, semuanya kami gunakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Coba bayangkan. Ketika Ibrahim mendapatkan mimpi untuk diperintahkan untuk menyembelih anaknya, karena sadar betul anak itu tipe Allah Subhanahu wa taala, ringan beliau melakukannya. Tapi dia ingin minta pendapatnya. Anak yang soleh sadar betul bahwasannya nyawanya itu miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Itu mengatakan, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tingkat keikhlasannya luar biasa. Ibadah yang berat demikian mampu mereka melakukannya. Kenapa? Karena sadar betul, paham betul semua yang ada pada diri mereka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita paham ini, Masya Allah kita ringan untuk ibadah pada Subhanahu wa taala. Bersedekah juga ringan. Masya Allah. Itu hal yang bahagia. Kadang-kadang kita ini berat untuk melakukan ibadah. Kalau kuliah, mudah-mudahan kita ikhtiar untuk senantiasa bisa meningkatkan kualitas kita, ibadah kita, bahkan juga bisa banyak ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berikut selalu bahagia. Kita lanjutkan. Wa qauluhu, adapun firman Allah yang diskusi ini, ana ajzi bihi, aku akan membalas hambaku yang berpuasa itu, hingga wa in kana huwal jari ala jami' ta'at. Meskipun meskipun semuanya itu jadi berjalan semuanya dalam rangka ketaatan secara menyeluruh. Jadi ketaatan itu Allah berikan balasan ke semuanya. Yaitu dalam rangka apa? Ta'zimu jazai, untuk memuliakan balasannya, mengagungkan balasannya. Kenapa? Bi annahu wa al-mutawalli lisda'ihi. Karena Allah lah yang menangani langsung untuk mencurahkan balasannya itu. Makanya wajar. Ana ajbihi, puasa itu yang tadi kondisi seperti tadi, ikhlas luar biasa, tidak ada riya, hanya kita yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah juga sangat memuliakan bulan puasa itu, makanya Allah ta'zimu jazai. Allah agungkan balasan-balasannya. Wa qalu asyamu junnatun, puasa itu adalah junnah, yaitu benteng. Maknahu as-saumu wiqayatun min azabillah. Puasa itulah benteng yang melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara warafas ay fahisul kalam. Rafas itu kata-kata kotor yang menjijikkan, kata-kata tidak pantas, itu merafas. Wasakhab itu al-khisam, itu pertengkaran. Orang-orang puasa jauh daripada fahisul kalam dan juga khisam, kata-kata tidak pantas dan juga perselisihan, pertengkaran atau perkelahian. Naudzubillahi min dzalik. Qauluhu falyakul,
Maka ucapkanlah ketika kita puasa ada orang mengejek kita, ada orang mencaci maki kita, ada yang ingin membuat kita marah. Katakan pada dia, ini shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Apa maksudnya? Maknahu annahu yuzakkiru nafsahu bisawm. Itu untuk mengingatkan dirinya bahwasannya mereka sedang berpuasa. Liyaksifa an musabahati wal muqabalati. Untuk apa? Untuk terhindar dari kesalahan dan juga dari pertengkaran. Kalau kita mah ketika ada godain kita, wah kita ini soalnya Allah, saya sedang puasa sahabat, tolong jangan ganggu saya, atau supaya apa? Supaya nilai puasa kita tidak berkurang. Wa amma qaulu la khulufu famis shaim, adapun hadis qudsi yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sesungguhnya baunya atau lendirnya mulutnya orang berpuasa itu atyabu indallahi yaumil qiyamah, lebih wangi, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat min rihimis, daripada baunya minyak misik. Fa fil kalami hazbun, dalam kalimat itu ada yang dibuang. Biasa bahasa Arab itu ada sesuatu yang mahdzub namanya. Mahdzub itu ada kalimat atau huruf kalimat atau kata yang dibuang. Itu butuh takdir. Sampai-sampai kalau kita belajar bahasa Arab itu, saya ingat betul ada satu bait ya. Dalam orang-orang Arab itu begini. Karena terkait dengan mahdzub sama takdir. Laulal hasbu wa dhamir la'alima nahwal hamir. Kalaulah tidak ada yang namanya hazab, yaitu kalimat yang mahdzub dan dhamir, dan tidak ada kata ganti, la'alima nahwal hamir, keledai pun akan pintar bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu luar biasa terkait dengan hazabnya itu. Al-Fakir berikan contoh misalnya. Kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka tafsirnya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tiba-tiba ada ayat bunyi Bismillah. Padahal sama-sama kita maklumi, sama-sama kita pahami. Bismillah itu jar wa majrur. Jar wa majrur itu pasti ada muta'aliknya. Nah muta'aliknya dengan kalimat apa? Dengan kalimat mahdzub. Takdiru bisa abtadi'u atau akra'u atau ikra'u atau abda'u. Tadi itu, yaitu kita mulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Kita membaca dengan mulainya dengan menyebut nama Allah. Jadi bismillah ada yang mahzubnya, ada yang hilang di situ. Nah, ini dibikin juga. Jadi kata-kata yaitu apa? Kata-kata atyabu indallahi yaumil qiyamati minil misik, itu dalam kalimat ini ada sesuatu yang dimahzubkan, yang dihilangkan. Apa takdirnya? Wala sawabu khulufi fam shaim atyabu indallahi min rihil misk. Yaitu apa? Dan sungguh pahalanya orang-orang yang bau mulutnya ketika berpuasa itu lebih baik, lebih wangi si Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi al-misik. Kemudian hadis ini jadi beda pendapat antara pengarang kitab Iz Abdissalam dengan yaitu seorang ulama juga namanya Ibnu Shalah. Apakah ini atyabnya itu di dunia di akhirat atau hanya di akhirat saja? Ini khilaf di antara mereka berdua. Ada yang mengatakan yaitu atyabnya di dunia dan juga di akhirat. Ada lagi yang mengatakan hanya di akhirat. Wallahu a'lam. Wa ammal farhatan, adapun kalimat yang mengatakan farhatan di shaim, yaitu orang-orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Fahaduhuma li taufiqi li ikmal ibadah. Salah satunya ialah kenapa bahagia? Karena mendapatkan taufik untuk menyempurnakan ibadahnya, untuk memperbanyak ibadahnya. Buat sebagaimana Al-Fakir sampaikan di awal pertemuan sebelumnya, Ramadan ini kita mudah sekali beribadah kepada Allah. Namanya kita mendapatkan taufik. Imam An-Nawawi dalam salah satu untaian kalimatnya sangat indah ketika berbicara tentang rizki. Beliau mengatakan a'zamur rizki at-taufiq billah. Rizki yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita ialah yaitu taufik ketika kita mudah beribadah kepadanya. Subhanallah. Ya, itu hadirin. Wal ukhra falijazaillahi idza ajazah. Yang lainnya ialah apa? Yang pertama tadi perhatan karena kita mendapat taufik, kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah ketika kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala
dengan balasan yang luar biasa akibat dampak atau dari ibadah puasa yang kita lakukan. Wa qaluhu yad'u syahwatahu wa ta'amu min adli. Kenapa? Karena orang puasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya untukku. Itu maknanya annahu, bahwasanya lamma athara ta'ata rabbi ala ta'ati nafsihi ma'a quwwati syahwati wa ghalabatil hawa athaballahu bi antawalla jaza'u bi nafsihi. Wa man asarallaha asarallahu fa innahu yanjil abdu min nafsihi haitsu anjalu min nafsihi. Walihada man hamma bi ma'siyatin tsumma taraka khaufan min Allah fa innallaha yaqul hafaza uktubuha lahu hasanatun fa in uktubuha lahu hasanah fa innahu innama taraka syahwatahu min jarra'i ay min adli. Wallahu a'lam. Ini saya akan terangkan nanti pada pertemuan berikutnya biar tidak terlalu panjang rekaman kita. Itu ya kajian kita. Mudah-mudahan deh manfaatnya sama-sama dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan Allah SWT dalam mempelajari kitab ini dan juga ilmu keislaman lainnya. Al-Fatihah. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.